Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Hello Ultimate Warrior. Selamat datang di Cerita Kita Bersama. Sebuah ruang ngobrol yang diciptakan untuk kita berbagi cerita, pengalaman, dan inspirasi dari berbagai sudut kehidupan di dalam CKB Group. Di sini kita percaya bahwa setiap cerita punya kisah yang layak untuk didengar. Entah itu penuh perjuangan, penuh tawa, atau justru sederhana tapi bermakna. Karena lewat cerita kita bisa saling belajar, terhubung dan merasa bahwa kita nggak pernah benar-benar sendirian. Stop. Saya pikir, izin Bu, saya pikir Ibu nggak ada di sini. Oh, Tapi saya udah feeling nih, saya bawa minuman buat Ibu spesial. Terima kasih. Wah, Es campur? Kenapa Bu? Es campur? Es campur boleh, tapi next saja ya. Berarti salah nebak dong. Aduh Bu, izin ini minumnya untuk Ibu, ini spesial sekali. Terima kasih. Iya, silakan. Oh, pas nih anget-anget. Anget-anget ya Bu. Ini juga buat saya boleh ya Bu ya? Ini Yes. sebenarnya buat saya atau kamu ngebawa buat dirimu sendiri? Sekalian Bu. Oh, sekalian. Saya udah feeling soalnya, Ibu pasti ada di kantor. hari ini. Terima kasih loh Iya ya. dong. Aku juga heran kamu pagi-pagi udah di sini. Ini masih 5:30 loh. Loh, Ibu ini gimana? Saya ini kan salah satu karyawan yang punya totalitas yang luar bioskop, Bu. Itu antara butuh atau memang totalitas? Lebih ke butuh. Oh, lebih. Bu, izin saya boleh duduk nggak sih, Bu? Boleh dong, Ya, boleh. oke. Saya kalau kamu berdiri emang agak masalah. Iya. Bu, wah ini luar biasa nih hari ini. Jadi saya ini sebenarnya, izin Bu, hari ini saya ada pengawalan, Bu. Oh, dapat tugas dari mana itu? Wah, tentunya dari CKB dong. Oke. Kan ini penting karena saya kan orangnya extra miles banget, Bu. Jadi kalau apa-apa itu harus totalitas Oh, gitu. berarti orang CKB bener dong Betul. ya? Terus kayak saya seperti emosi ya, Bu, ini Bu ya? Iya, nggak apa-apa. Apa saya harus minum amlodipin ini? Minum dulu. Oh, minum dulu boleh, Bu? Izin ya, Bu ya? Minum dulu, awas Saya minum keselak. dulu. Rasanya, Bu. Seperti air putih pada umumnya. Ini emang air putih soalnya. Dari tandon. Tandon. Tapi ini beda, Bu. Karena extra miles kan. Saya kan habis kerja habis-habisan. Kayaknya CKB banget deh. Pasti dong. Saya pengen ngetes nih, seberapa CKB-nya sih hatimu itu? Wah, ini saya Coba ya, senang. coba ya. dites. Saya berdiri atau gimana, Bu? Begini aja. Di atas meja? Oh, jangan dong. CKB Warrior? Berani, berjuang, menang. Alhamdulillah. Sekali lagi? Nggak usah. Tepuk tangan dulu dong yang ada di sini. Itu beli di mana sih, Tat? Saya kayaknya selalu terfokus sama salah fokus ya. Salah fokus ngeliat ini ya, Bu ya. Itu beli apa? Beli Kongguan Loh, atau? ini saya Nggak boleh sebut merek. nggak boleh, jangan bilang Kongwan. Kalau mau Roma aja, Bu. Roma kelapa kalau Semua disebut ya. semua disebut. Ini tuh hasil dari kerja keras saya, Bu. Itu extra miles tadi. Selama saya di CKB, saya punya ini. Kan, Ibu mau ngapain? Curiga nih diambil oleh Ibu. Udah siang, nanti tamunya kasihan Siap. nunggu. Kalau gitu saya jemput aja langsung ya, Bu ya? Boleh, silakan. Izin ya, Bu? Jangan Baik, lupa kalau ini dibawa nampannya. Oh, baik. Nampannya saya bawa ya. Ya. Oke, saya jemput dulu ya, Bu ya. Boleh. Cerita Kita Bersama podcast hari ini merupakan episode ketiga dengan judul Sinergi Tanpa Batas Project 247 CKB dan Trakindo. Kita kadang suka sebutnya 24/7. Jadi proyek ini cukup masif dan besar, bahkan pada saat kita mulai, baru di fase 1 mulai, kita juga di dalam proyek ini udah teruji dengan adanya kejadian COVID ya, karena proyek 247 ini kita mulai sejak tahun 2019, sampai dengan hari ini sudah mengalami banyak perkembangan selanjutnya yang kita mulai dari proyek 247. Nah kebetulan hari ini bersyukur sekali alhamdulillah saya nggak sendirian. Nanti selain Teddy nih yang sekarang lagi jemput para narasumber kita nih, bapak-bapak favorit kami dari seluruh Indonesia gitu ya. Dan literally dari seluruh Indonesia, ada yang dari Papua, dari Sumatera, Kalimantan, dan bahkan ada yang dari gedung ini. So mari kita tunggu Teddy ya untuk menjemput para narasumber, bapak-bapak kesayangan dari CKB semua. Mari kita bekerja. Jangan ikutan, Pak. Ayo silakan, Pak. Silakan. Ibu, aduh izin Bu, Saya ini sudah. minta maaf ya saya Pak ya, jemput. yang menjemput emang modelnya agak anti. Silakan, selamat Silakan. pagi. Selamat pagi, Bu, Ibu. Pagi Pak Kris. Oh terima kasih. Iya. Selamat pagi Pak Muhib. Mari Iya, Pak, iya. mari. Silakan, Oh, Pak. ini yang Langsung paling duduk tamu aja. paling jauh ya. Oh, iya. Tamu paling jauh, ini yang paling dekat. Silakan. Selamat datang Mas Fitrio. Apa kabar? Waduh, luar biasa. Silakan. Mari.
Waduh, ini Bu, tamu-tamu yang baru saja saya jemput. Kalau jemput Pak Ivan dari mana kamu? Kenapa? Kalau jemput Pak Ivan naik apa tadi? Oh, saya naik apa? Naik buruk, Bu. Bumi bersaksi, deritaku jalan. Oh, naik buruk. Ya kayak Bu, Somirat ya. Ini tamu-tamu istimewa dan spesial sekali. Mungkin Ibu mau kenalan Makan dulu ya. Ya. Oke. Biar teman-teman yang nonton Boleh. tahu gitu. Kita mulai dari Pak Christian Sitompul. Beliau adalah salah satu pemimpin dari proyek kita. Sebenarnya banyak sekali para leader di perusahaan ya di Trakindo yang memang terlibat di dalam Project 24/7 hanya karena memang keterbatasan waktu dan tempat. Jadi kami meminta bapak-bapak ini yang alhamdulillah bersedia untuk datang hari ini bisa join nih buat ngobrol bareng. Monggo Pak Kris memperkenalkan diri. Baik, terima kasih Bu Eti yang ceria hari ini ya. Terima Bu kasih. Teddy, terima kasih. Jadi saya Christian Sitompul dari supply chain yang bekerja di gedung ini tadi Bu Oh, ya. di gedung ini ya, gedung paling ini dekat di berarti lantai, ya. Di lantai 11. Jadi saya sudah banyak berkolaborasi dengan CKB sejak tahun 2017 pindah ke sini untuk memlead proyek ini sehingga proyek ini bisa berkolaborasi antara Trakindo sama CKB dalam support customer dari Trakindo. Itu Bu, kenan dari saya sih. Baik, Bu, ya. terima kasih sudah berkenan hadir Pak Kris. Boleh kasih tepuk tangan dulu dong, Pak Kris. Pak Luar Kris ini biasa. salah satu yang suaranya selalu dirindukan oleh seluruh CKB Indonesia karena beliau selalu siap dengan Teams meetingnya dengan kami dari seluruh Indonesia gitu ya. Kalau perlu online, kami offline hadir gitu. Kalau Pak Kris panggil kita semua siap. Selalu siap ya Bu. Selalu siap siaga. ready. Nah, satu lagi Pak Muhib. Beliau adalah salah satu project lead untuk 24/7 yang berasal dari Kalimantan. Monggo Pak Muhib. Silakan Pak. Oke, makasih Bu Eti, Pak Tony. Sini ngadepnya ke sana. Jangan nggak sopan. Kak Tony lah, manggilnya kakak ya. Oh kakak. Kakak boleh katanya. Saya Muhibullah, saya dari Soton Kalimantan. Saya emang ditugaskan untuk mengelola untuk semua parts yang ada di Kalimantan Selatan. Pak Muhib ini baru perkenalan, jangan hitmat. Ayo, Iya. jangan terlalu. Masalah apa gimana sih Pak? Tidak ada masalah kan? Masih pemanasan Bu. Gue panas ini. Luar biasa. Biasanya beliau ini lucu sekali loh, paling fun. Ini mungkin agak grogi depan kamera. Masih pemanasan Bu. Masih pemanasan. Aku jangan sampai terharu. Kan jangan tuh. Udah langsung hikmat Jangan pagi-pagi langsung Bu ya. hitmat. Oke, Pak Najib, monggo. Oke, saya Najib. Jadi rumah saya sebenarnya sangat jauh, Pamulang. Jauh banget Pak itu. Jauh banget. Ya Pak. saya satu gedung. Kebetulan kantor saya juga cuma seberangan dengan Pak Kris. Baik. Jadi satu tim di part supply chain juga. Baik. Dan juga kita bagian dari tim 24/7 ini bersama Ibu Eti dan Beliau nih dulu termasuk boyband sama Mas Apri. Cuman karena rekaman lagu nggak laris. Nggak laku, ya. Jadi kita urus spare part aja. Oh gitu. iya. Oh, betul ternyata. Monggo Mas Ivan. Baik, saya Ivan Gultom, Ya. jadi dari Seperti berkaca saya kalau begini ya. Aduh. Jangan suka dari gitu Tembagapura teh. Division. Saudara tuh? Untuk saudara Bu ya atau Bung? Bung boleh, Bung. Bung boleh ya. Jadi dari Tembagapura Division Tembagapura itu Papua ya? Papua. Timika. Ya, Papua betul. Nah tadi sebelumnya kan waktu di Java itu ada di service yang namanya service, tetap kita cari juga CKB sama Pak Kris untuk Oh, terima untuk kasih supply loh. barangnya. Nah sekarang kita ada di Ya. Trakindo Tembagapura. Berarti dari Papua kemarin ke sini triathlon Dimasukin gitu? dimasukin Oh, dimasukin kontainer. kontainer. Oh iya. Ada freighter kontainer. juga ya, ada freighter CKB juga Iya, kan ya. dimasukin kontainer suhu minus 22 malam di dalam. Di sini di microwave. Mungkin pakai freighter Seger CKB, lagi. Bu. Pakai freighter. Oke, selamat datang Pak Ivan. Tepuk tangannya mana tepuk tangannya? Nah, ini boyband termuda kayaknya ya. Monggo loh, Mas Fitrio. Oke, Pak Teddy, saya Ya. Fitrio. Kenapa dia? Dia manggil ada apa? Masih muda Bu Terima soalnya. kasih udah diundang ke sini. Saya senang sekali ketemu Betty sama Bapak Ibu semuanya. Ya. Jadi saya Fitrio dari Sumatera, Bapak Ibu. Tadinya diajak sama Pak Kris di project ini.
Jadi saya bantuin beliau sebagai fasilitator untuk 247. Oh. Ngomong-ngomong itu proyek pertama saya, Bu. Oh, Waktu itu. alhamdulillah. Ya, Kita jadi- kayaknya semua terjebak karena Pak Kris berarti. Iya, beliau nih, Bu. Aku. Jadi sebenarnya Pak Kris lah ini yang menjebak kita semua di 24/7. Iya, Bu. Pak Kris, tapi berhasil kan, Bu? Alhamdulillah. Sampai saat ini masih kita Masih jalankan. masih terus. Thank you. Terima Thank kasih. you. Selamat datang Bapak Ibu, Bapak-bapak semua. Gak usah takut. Beliau udah cukup jinak gitu ya. Ini udah episode keberapa? Ke 123. Betul. Amin Bu, mudah-mudahan terus. Amin. Ya, luar biasa. Ini kita ucapkan sekali lagi selamat datang untuk bapak-bapak yang sudah hadir dari berbagai kota di Indonesia. Kasih tepuk tangan sekali lagi. Nah, proyek ini itu sampai karena kita itu kan intensitasnya tinggi ya, Pak Kris dan Betul. bapak-bapak lain ya. Kalau waktu kita ketemu tuh harus ada sesuatu yang membuat kita sama-sama semangat Baik. gitu loh. Jadi ada yel-yelnya Mas. Oh, ini. Ada yel-yelnya Om Katanya Teddy. Pak Kris sudah nyiapin yel-yelnya katanya. Kemarin 2 hari 3 malam kita latihan. Karena Kita lihat depan kamera, hasilnya. kita depan kamera, kita lihat hasilnya. Oke. Sudah Oke. siap Pak? Makasih Weti, Pak Teddy. Jadi sebenarnya jalan ini Bu, ini udah kita luncurkan sejak tahun 2021 dengan kolaborasi antara Trakindo sama CKB di level operation Bu. Jadi jalan ini bukan baru. Nah, kita mulai aja yelnya Bu ya. Ya, Oke. boleh Pak Kris. Baik, semangat pagi. Pagi. Apa kabar? Luar biasa. Trakindo, Harus bisa. CKB, Pasti bisa. one team, One goal. Luar biasa. Pantesan Bu, sinerginya nggak ada batas karena kompak banget ini. Saya udah luar biasa Pak Kris. Pak Kris ini emang semangatnya. Ini mereka sebenarnya kalau nggak di sini manggil saya kakak loh. Oh kakak. Karena di sini aja. Emang masih manggilnya. pantas kalau dipanggil kakak. Iya, saya lebih seneng gitu sih. Cuman kayaknya ya oke lah ya ini Oke tuntutan loh. pekerjaan. Oke, Bu, oke. Nah, Pak Kris bisa mungkin diceritakan kenapa sih 24/7 Project ini ada atau 247 ini ada dan kenapa itu penting gitu loh untuk dijalankan. Baik, jadi saya coba ingat dulu Bu ya, tahun 2019 itu, Kayaknya bakal lama nih. Lama nih kayaknya. jadi 2019 itu di mana senior manajemen Trakindo memanggil seluruh dari konferensi dari Trakindo, sehingga saat itu ya kita mendengar arahan dari beliau dan akhirnya dicetuskanlah 24 hours ini. Untuk Kenapa? apa sih Pak Kris sampai perlu ada dicetuskan ini? Karena Apa tujuannya? Saat itu kita mau meningkatkan servis kita ke pelanggan kita Bu. Oh, Jadi yang saat itu mungkin oke. di level standar customer itu standar, tapi kita mau meningkatkan Yang lebih dari baik segi lagi. baik lagi dengan kita visi kita apa? Worldwide kelas dunia untuk servis ke customer. Oh. Jadi dengan itu kita sampaikan bagaimana supaya kita sebelum customer meminta kita sudah mengantar siap. barangnya. Ingat Bu, e-commerce tanpa barang diminta kita sudah tanpa barang kita kasih tahu kapan nyampe ya sudah ada di tempat Tapi dibayar customer. ya? Iya Bu, pasti Bu, pasti. Iya, itulah kira-kira backgroundnya kenapa kita coba ke sana. Akhirnya kita nggak bisa bekerja menservis customer tanpa dipanggil tanpa ada bantuan support dari CKB itu, Pak. Itulah kita harapkan CKB berkontribusi di situ. Ya, Bu. karena saya dengar tuh harapan atau tujuan utama dari PT Trakindo Utama itu adalah memberikan yang terbaik gitu ya. Customer experience itu adalah hal yang sangat penting yang harus terus-terus dicapai gitu ya untuk memastikan mereka juga menerima pelayanan yang terbaik. Nah, kalau dari situ Pak, apa saja perubahan yang sudah dirasakan? Mungkin kalau Pak Muhib, Mas Fitrio, Mas Najib atau Pak Ivan mau cerita boleh ya? Monggo, monggo. Jadi sebelum ke teman-teman Bu, Iya, kita gimana, cerita dulu Bu. Setelah itu diluncurkan, maka kita melakukan yang namanya preparation, yang namanya Scrum Project. Oh. Jadi di situ Bu, Scrumnya ini agak unik Bu. Meeting aja harus berdiri Bu. Tapi nggak lari ya kalau scrim. Kalau scrim kita lari kayaknya. Kalau scrum kita berdiri oke. beda ya. Jadi agak beda kita gitu. meetingnya itu ditaruh di sesuatu ruangan yang harus memberikan kontribusi pemikiran yang lebih out the box lah gitu. out of the box. Out of Ya, the box, ya. jadi artinya kita panggil CKB, kita panggil juga cabang ya tim-tim ini semua sampai dengan bagaimana supaya itu bisa dapatkan lah hasilnya gitu. Iya, iya, iya. Ada roadshow-nya ya Pak Iya, ya. Saya betul, kita ingat roadshow. waktu itu kita sama-sama ya Pak Kris ya
roadshow ke semua titik, semua area yang kritikal yang kita anggap sebagai titik utama yang akan bisa melakukan percepatan dalam proses perbaikan. Seluruh Indonesia itu berarti ya Pak? Seluruh Indonesia Bu. Nah saya sebagai desain sebagai perjalanan. Nah ini pelakunya Bu nih. Jadi Bapak yang membuat, mereka yang bertanggung jawab. Iya, itu Bu. cocok sekali. Kalau kita lihat Match banget. Match banget. lihat tuh Bu, gambar-gambar Gimana, Pak? historinya Bu. Ini Bu pelakunya Bu. Inilah pelakunya Bu. Coba Pak Fitrio bisa jelasin Bu. Ini Silakan Pak Pak Kris Fitrio. tahun berapa ya? Kok kayaknya Si muda muda sekali. saya Bu. Oh. Ya. Ya ini kita pakai metode Scrum waktu itu ya Bu ya, combine sama Six Sigma. Jadi tadi Pak Kris cerita itu meetingnya setiap hari 15 menit kita berdiri untuk menangkap apa aja ide-ide out of the box yang tadi disampaikan Pak Kris. Kemudian itulah yang kemudian kita kembangkan. Oh, iya. Bagaimana tadi mendapatkan cita-cita Untuk memberikan yang bisa terbaik. memberikan customer experience yang lebih baik dari sebelumnya gitu. Jadi ya timnya dan Seluruh daerah ini ya. dari waktu itu Ini ada Jakarta, ada Kalimantan. betul Trakindo, CKB tentunya, kemudian teman-teman Trakindo yang dari cabang-cabang juga. Oh, itu kayak boy band ya. Fotonya udah bagus sih, fotonya agak narsis. Keren ya Bu ya. Mungkin waktu itu udah visioner. Oh, kita akan bikin podcast. Betul. Tahun 2025. Jadi udah disiapin. Dari awal udah siap fotonya, bagus Ya, sih. itu prosesnya setiap 2 minggu kita ngadap ke direksi untuk report ya, Pak Kris ke Bu Eti. Jadi ke Pak- benar-benar dimonitor langsung Ke ya direksi oleh langsung. para Bung Teddy eksekutif. tahu nih targetnya apa? Apa Pak? Mendeliver barang dalam waktu 24 jam ke customer. 7 hari seminggu. 7 hari seminggu Bu. Biasa. Bagus Luar Ted, jadi biasa, Bu. kamu nggak boleh tidur. Mau jadi tim CKB yang solid 24 jam, 7 hari seminggu. Pasti saya extra mile. Udah kayak Batman. Kayak Batman ya. Saya siap Bu, saya siap. HP-nya mereka tuh Bung Teddy Iya. itu on call 24 jam. Wow. Jadi kalau kita panggil tengah malam, siap katanya gitu. Pokoknya berangkat Pak. Iya, kadang suka iseng juga tengah malam cuma nanya, udah tidur belum? Gitu. Oh gitu. Padahal nggak ada apa-apa ya Pak. Aduh. Ngetes. Ngetes doang. Baik. Pak Kris ini apa namanya, selalu terus bersemangat gitu. Jadi kita juga kalau udah beliau telepon nggak boleh lebih dari 3 dering. Makanya kalau bapak-bapak ini telepon, Ya. dan ada beberapa lagi punggawa-punggawanya itu telepon, wah kita harus siap sedia. Oh. Standby. Pokoknya harus siap. Jadi mereka puas, kami lemah. Aduh. Anda puas, kami lemas ya. Tapi kan hasilnya itu ya Bu, karena sinergi tadi, sinergi yang tanpa batas ya Bu ya. Betul. Jadinya juga menghasilkan ya. Bu, ini saya mau nanya boleh nggak Bu izin boleh, dulu? boleh. Kita jadi ngobrol ya tadi, Iya salah bener, ya. Pak. Ya Pak Kris. Apa kabar Pak Kris? Siap. Sudah sarapan Pak? Sudah Pak. Saya belum Pak. Oh, iya. Tolong dibantu Nanti Pak. saya takdir. Ya, terima kasih Pak, terima kasih. Pak, ini saya mau nanya nih Pak, bagaimana peran kolaborasi dengan CKB dalam membantu memastikan operasional 24/7 ini Pak? Gimana Pak? Saya keren ya Pak ya? Kalau begini jawab pertanyaannya. Berjalan dengan lancar gitu Pak. Ke teman-teman yang di operasi bagaimana merasa kolaborasinya di operasi? Silakan Pak. Ya, ini Ya, di operasi kolaborasi Pak. Kalau di tempat saya Pak Tony, jadi di tim kami itu ada tim yang memang di mining kita dituntut untuk 24/7. Jadi pada saat customer punya activity yang sama dengan dengan kami, kita berharap bahwa kita bisa memberikan sesuatu yang lebih buat customer kami. Oleh karena itu kita berinisiatif untuk mengajak tim CKB untuk gimana nih kita pengen naikin nih services kita ke customer, apa yang harus kita lakukan. Itu ada turunan dari yang Pak Kris sudah lakukan, kita ada discuss juga dengan tim operation. Akhirnya kita salah satunya kita ada rutin delivery barang juga, dan itu kita selalu review weekly base dengan dengan tim CKB internal, apakah sudah sesuai dengan yang desain yang kita bikin, dan itu weekly ada reviewnya. Once misalnya ada varian hitungan dari Trakindo dan Dievaluasi CKB, kita gitu ya, evaluasi langsung. Sampai saat ini kita sudah merasakan bahwa variasinya sudah rendah sekali Bu Eti. Sudah on the track gitu. Sudah on the maksudnya, Pak? track, dan kita confident, boleh bilang 99.999% bahwa barang itu akan tiba di customer Terharu sekali.
Bahwa kita lebih mudah emang menentukan kapan akan barang datang dan yang kami rasakan banget adalah pada saat malam hari, karena kita sudah satu frekuensi kan, kita ada tim yang malam hari. Malam Bapak tahajud atau maksudnya ini? Malam hari gitu, agak ngeri saya. Ya karena memang 24/7. Ya, jadi anytime kalau misalnya customer juga perlu malam hari, CKB standby, jam apapun dipanggil selalu ada, karena kita memang sudah komit akan selalu ada di sana. Tuh, Teh, dengar ya Teh Dia, siap ya? Jadi ini kan dalam rangka untuk membuat segalanya berjalan dengan lancar dan juga mendukung komitmen cepat dan pasti dari Trakindo. Tepuk tangan! Nah, sebenarnya bukan masalah kecepatan delivery aja ya, pengantaran barang. Perubahan yang banyak terjadi itu juga di dalam warehouse gitu ya. Bagaimana ada kolaborasi juga di internal, di dalam proses itu, prosesnya harus sangat seamless gitu. Dari tempat menyimpan barang sampai kita mengeluarkan dan melakukan delivery. Nah mungkin Mas Najib kali ya, Pak Najib yang bisa cerita ya di warehouse itu sebesar apa perubahannya yang dilakukan sehingga bisa align nih antara warehousing dengan distribusi. Ya, jadi seperti yang ketahui bahwa kita punya warehouse sangat banyak sekali. Jadi di dalam warehouse itu pun banyak kepala kan gitu, harus disamakan mindsetnya kan gitu. Makanya kalau saya dan Pak Kris tuh dari sisi regulator sebenarnya. Ini kan 24/7 ini kan produk yang harus bisa diimplementasikan oleh teman-teman ini yang sebagai pengguna produk tersebut. Nah, salah satunya kita harus tertibkan tuh. Kita bikin rule, bikin regulasi yang bisa dieksekusi dengan baik, bisa diukur, bisa dimonitor. Oh, jadi bisnis prosesnya itu yang diperbaiki juga gitu. Jadi bisnis prosesnya kita bikin gitu. Nah, tadi disampaikan juga bahwa kita setelah itu roadshow ya. Kita roadshow, kita sampaikan ke teman-teman, kamu harus ini, kamu harus itu. Mereka harus bisa membedakan mana yang harus deliver dengan 24/7, mana yang prioritas sebelumnya kan. Dan mereka harus merubah habitnya. Ya, itu yang paling itu sulit yang paling ya. penting. Itu Paling penting dan sulit. Jadi waktu roadshow ada penyanyinya juga? Enggak ada? Beda, oh beda ya? Beda lagi kalau itu ya. Bukan Ibu. Nah, kalau di CKB itu kita harus fun, walaupun dalam tekanan Pak. Jadi makanya... Oh ada tekanan ya. Ada, saya yang Ibu yang menekan ya. Saya yang merasakan. Tapi saya pikir sudah align itu. Jadi di setiap hub CKB sudah ada studionya. Jadi ada para penyanyi-penyanyi, ada setnya di situ. Dibahas ya, itu salah satu contoh impact dari 247 di CKB. Karena kan akhirnya tim kita itu ada yang sampai 3 shift gitu ya di hub-hub utama. Jadi bayangkan tim kita itu yang harus standby itu juga akan merasakan yang namanya bisa jenuh, bosan, fatigue. Nah akhirnya kita kreatif tuh di beberapa lokasi yang memang operasinya harus 3 shift, benar fully 247 itu kami sediakan tempat-tempat untuk refreshing. Waktu itu sempat mau bikin lapangan swimming pool sih. Cuman hanya kalau hujan itu ada banjir ya. Jangan dong. Tapi itu bagus loh Bu. Bagus juga itu. Bagus. Jadi kita ada kayak inilah ya music band set gitu ya, small di beberapa lokasi. Jadi biar tim tuh kalau bosan, jenuh mereka bisa itu dulu baru nanti. Jadi masa coffee break, coffee time-nya tuh mereka bisa lakukan. Ada itunya ya. Ada pemandu juga ya, ada artis ya. Ya begitu besarnya pressure yang dikasih oleh Pak Kris gitu. Mereka harus serius tuh. Saya jadi tersangka ini. Bapak bukan tersangka, pemeran utama. Pemeran utama betul. Dalam mendukung operasional di lapangan ada istilah jam kalong. Ini Pak Kris, nanti yang paling challenging lagi adalah beda jam ya. Dan kita juga ada beda jam ya. Ya, begini Bung Teddy. Jadi kalau kita lihat begini Pak. Jadi kalau 24 hours itu berarti kan dalam 24 jam kita maksimalkan waktunya. Jadi kalau Trakindo kerjanya dari jam 8 sampai jam 5 sore. Nah, supaya ini bisa terpenuhi, maka kita rubah konsep logistiknya, delivery barangnya dari sore sampai malam. Nah, jadi coba bayangkan ini. Pengiriman barang dari nah, pengiriman barang itu di sore itu drivernya CKB itu mendeliver barang sampai ke Trakindo sampainya pagi. Jadi kalau udah sampainya pagi, timnya warehouse menerima dan kemudian melakukan
proses penerimaan dan mendeliver ke service team kita. Service team kita lah akan memanfaatkan, menggunakan atau menginstal dari spare part yang dibawa oleh CKB tersebut. Oh, jadi biarpun malam sebenarnya spare part itu terus bergerak gitu ya? Yes, betul. Itulah yang disebut dengan konsep delivery kalong tadi. Jadi Oke. logistiknya malam bekerja, CKB seperti kalong. Tapi bukan siangnya nggak bekerja Bu ya, kalong Oh, iya. kan bekerja malam tapi masih Kami ada kalong 1, kalong 2 sih Iya. Pak. Jadi gitulah Bu. Benar juga, Bu. Di CKB ada kalong Nah, 1, kalong 2. Jadi ada satu konsep kolaborasi antara Trakindo sama CKB yang mungkin kita berikan apresiasi. Kenapa? Pengiriman barang dari Jakarta sekarang ke Surabaya yang dulunya pakai pesawat Bu. Sekarang kita bisa cepat pakai tol route. Nah, Oh, baik. jadi artinya itu salah satu perubahan yang kita lakukan di dalam strategi dengan 24 hours ini. Dan juga respon dari warehouse itu lebih cepat karena dalam mendeliver barang itu di warehouse di-collect, kemudian diantarkan, kemudian kita udah setting nih pengiriman barang dari warehouse CKB ke Trakindo. Sudah ada waktu yang namanya SLA kalau kita sebut gitu. Apa itu Pak? SLA itu sudah ada truknya, sudah ada jamnya, sudah ada waktu jarak tempuhnya berapa lama. Jadi udah setting semuanya Pak. Gitu. Tapi bukan hanya di Surabaya aja, seluruh Indonesia Pak. Bayangkan di Kalimantan, di Sumatera, sama di Papua, Baik. pakai freighter ya. Freighter. Yang saya ingat itu kita mereview sekitar 1.800-an kombinasi rute ya Pak Kris ya. Baik darat, laut, udara, ya. Satu lagi apa kalong. Udara itu masuknya. Pak. Dan salah satu bagian dari CKB juga mensupport project dari 24/7 ini, kita berusaha menjawab kebutuhannya Pak Ivan. Karena Pak Ivan ini tempatnya paling ujung, paling jauh, jumlah parts yang dibawa juga nggak sedikit, tapi terbatas ininya transportasi yang ada gitu. Sampai akhirnya kita punya pesawat nih, CKB mana tuh dia, pesawat khusus untuk memenuhi kebutuhan dari Pak Ivan dan customer yang ada di Papua. Mungkin Pak Ivan boleh cerita lah ya. Baik, kalau di Papua itu memang ya kata Ibu Eti tadi ya. Jadi Kakak. Mbak aja Pak ya. Iya boleh. Oke, jadi Mumpung dilihat halayak ramai loh ini. Jadi Kak Eti tadi kan bilang tadinya kita memang akan ada beberapa mode transportasi, tapi darat nggak bisa Bung Teddy. Lewat mana? Baik. Lewat darat belum ada jalan Enggak, tol. siapa tahu kalau tadi bisa ntar kita coba dia yang bawa Saya kirim sepeda. jalan kaki aja Pak. Yang tadi kalong tenaga orang pakai berenang juga nggak ada. Tetap kalau nggak kapal laut ya freighter atau pesawat. Baik. Nah itu optionnya. Nah Ya. memang loadnya banyak dari jumlah kontainer ya sekali shipment itu per 2 minggu around 50 kontainer. Ya. Kemudian freighter juga 4 kali schedule dalam seminggu. Jadi ibaratnya kalau Bung Teddy ketinggalan pesawat, ikut aja di situ. Selipin. Ada nanti kita bawain harness Ted, diikat jadi Ted. Di sayap gitu Ted. Soalnya kalau di dalam biasanya udah penuh sama spare partnya Pak Ivan. Jadi waktu jadi kalong itu juga kebetulan saya ada di sekitaran Pulau Jawa ya. Jadi kebayang nggak kata Pak Kris tadi dia berangkatnya jam 7 malam atau jam 6 lah ya after office hour. Nah itu baru tiba 9 jam kemudian. 9 jam kemudian Iya. Pak. Coba Mic-nya lebih dekat lagi. itu boleh? 9 jam itu jam berapa kira-kira nyampe? Dari jam berapa tuh Pak? Wah ini nggak lulus SD nih Mbak Eti. Dari jam 7 tadi. Makanya Pak Ivan, Teddy ini masih probation di CKB. Oh gitu. Iya. Udah berapa tahun probationnya? Ya gimana saya pikir udah jadi. Kok berubah-ubah ya tergantung berubah. mood gitu. Nah ini kalau lulus bagus Bu, diterima Bu. Berangkatnya jam 7 malam. Jam 7 malam, Perjalanan 9 jam. 9 jam. Nyampe jam berapa? Dini hari. Ini udah 500 ribu. Ya nggak ya? 500. Bantuin dong. 500 ribu nih. 500 Baik, ribu. intinya harusnya jam bangunnya saya tuh jam 5 atau jam 6 pagi gitu Pak. Oh, Tapi gitu. karena tadinya ya 7 jam, 9 jam, mau nggak mau saya harus pikul dari pick up-nya itu barang. Kebetulan orang nggak banyak di set, jadi kita berdua ya habis itu saya yang jadinya tidur. Akhirnya kita ikutan kalong. Tapi anyway itu awal-awal. Tepuk tangan dong, tepuk tangan dong. Jadi konsepnya sama, mereka puas kita lemas. Jadi memang dari
dari inisiatif ini banyak sekali perubahan yang terjadi baik di Trakindo dan di CKB sendiri, dan bahkan juga banyak opportunity ya. Kalau saya juga mengucapkan banyak terima kasih untuk dari bapak-bapak semua, karena juga akhirnya kami jadi terdorong gitu ya, jadi tertekan gitu ya untuk punya inisiatif-inisiatif baru yang akhirnya bahkan bisa menjadi opportunity baru buat kita gitu. Jadi freighter kita Timika itu dari awal adalah untuk menjawab bagaimana kita bisa melakukan perubahan bersama, dan sekarang yang dari 1 kali seminggu sekarang bisa 3 sampai 4 kali seminggu gitu ya. Karena tadinya ke Timika itu bisa 7 hari ya Pak Ivan. Kalau sekarang kita bisa 1 hari atau bahkan 2 hari itu kita udah bisa lakukan. Itu dan spare part itu bukan dari Indonesia ya, bisa dari luar negeri juga gitu. Jadi I think that's one of the best cerita success story juga ya, bagaimana Papua itu menjadi bisa lebih memperbaiki bersama-sama kualitas pelayanan. Betul. Oke, nah kalau dari tadi kan kita cerita semua tantangannya gitu ya. Ada yang serunya nggak sih dari tekanan-tekanan ini gitu ya? Kan kalau saya lihat ini fotonya bahagia semua ya. Kayaknya nggak ada tuh yang merasa sulit. Kelihatannya gitu ya. mungkin Bu. Oh kelihatannya. Jadi saya cerita dulu Bu. Boleh, silakan, Pak Kris. Mungkin Boleh, impression ya. boleh. Jadi, untuk menerapkan 24 hours ini, dia dengarnya aja pun kita udah gemetar aja dalam 24 jam sudah harus ngantar itu kan. 7 hari seminggu 7 ya. hari seminggu. Jadi kayak nggak ada libur Nggak gitu ada ya libur Pak Kris. gitu. Jadi kita terapkanlah ini ke level operation Bu. Jadi kita ajaklah manajemen CKB head office berkolaborasi untuk memastikan semua tim yang ada di operation itu memahami konsep ini Bu. Jadi artinya mereka harus menerima dulu konsepnya baru bisa melaksanakan. Ada berapa cabang Pak Trakindo saat ini? Oh, ada 60-an ya, 66. Seluruh Indonesia ya. Indonesia, Berarti ya. tantangannya seluas itu Luas ya. banget gitu ya. Jadi kita cobalah koordinasi ke operation. Pada waktu mereka kita sampaikan, mereka prinsipnya simpel aja Bu. Pak, kami dulu kerjakan seminggu lalu gak ada masalah. Tapi kalau manajemen hari ini kerjakan harus hari ini gitu. Nah itulah yang kita rubah konsep mereka. Change Sehingga management ya, change Pak. management. Salah satu yang kita rubah adalah mereka bagian dari tim. Jadi bukan hanya melihat atau nih seperti kayak main bola gitu Bu ya. Iya, Mereka jadi pemain semuanya gitu. Jadi itulah yang perubahan besar yang kita sampaikan sama di operation sehingga mereka menerima konsep ini dan mau menjalankan di level operation. Karena yang menjalankan ini semuanya adalah eksekusi di lapangan, bukan di manajemen. Jadi pada waktu mereka menyampaikan di lapangan, mengerjakan di lapangan itu dengan baik sehingga konsep ini bisa berjalan. Ini makanya warrior hati warrior itu penting Ted. Maksudnya gimana tuh? Karena terus berjuang. Berjuang. Berani menerima tantangan baru, terus berjuang menghadapi semua tantangan, akhirnya menang bersama. Tepuk tangan. Pas ya. Pas banget. Itu namanya tuh kolaborasi. Yang akhirnya akan menjadi sesuatu yang sangat luar biasa. Iya. Dari pengalaman di lapangan. Pak, Assalamualaikum. Banyak ini kontradiktif kontranya. Silakan. Dari pengalaman di lapangan Pak. Ya. Betul. Ini bagaimana Bapak melihat sinergi antara tim Trakindo dan CKB dalam memastikan SLA terpenuhi setiap hari? Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Belum beres Bu, saya pikir. Oke Pak Teddy, saya tanggapin ya. Oh, baik Pak, siap Pak. Serius. Tapi saya boleh pakai pantun. Oh pantun, cakep ini pantun Pak. Berarti kalau pantun bantu cakepnya. Oke. Manado ke Surabaya. Cakep. Makan pete enak rasanya. Cakep. Kalau Trakindo harus bisa, Cakep. CKB pasti bisa. Pakai koyo sambil minum Scotland. Asik. Tapi trio emang paling ganteng. Cakep. Oke, jadi kalau tadi saya cerita sebagai fasilitator di proyek awal, sekarang saya mungkin bicara tentang resultnya yang kita rasakan ya, karena kebetulan saya di Sumatera. Sebagai yang menjalankan juga sekarang kolaborasi ini dengan teman-teman CKB untuk mensupport customer kami di lapangan gitu ya. Jadi mengutip salah satu GM jargonnya, GM-nya Trakindo, kolaborasi, koordinasi, fokus, saling support. Maka inilah yang kita lakukan dengan semua tim yang terlibat untuk pada akhirnya memberikan
best experience ke pelanggan kita dengan mengantarkan barang mereka lebih cepat daripada yang diharapkan, maksudnya yang ditentukan sebelumnya. Tadi yang cita-citanya memang itu proyek ini. Jadi sudah banyaklah testimoni yang kita dapatkan dari customer dengan komitmen cepat pasti yang salah satunya adalah 24 hours delivery ini. Ya, Seperti alhamdulillah saya dengar juga PTTU juga berhasil mencapai tingkat kepuasan pelanggan yang baik ya pada saat Betul, Bu. proyek ini mulai berjalan, itu mulai banyak sekali respon positif dan testimoni tadi ya. Perubahannya Oh, sangat kami senang signifikan. sekali tuh. Ya, betul. signifikan perubahannya Bu untuk Perubahannya NLS signifikan. Trakindo ya. Oke. Nah, tadi jangan serius dulu ya Bapak-bapak ya. Kan kita seriusnya udah ya. Ini kan sekarang kita udah 24/7 generation berapa ya? Karena terus berevolusi ya Pak Kris ya, terus berevolusi, dan selama kita ada di sini dan kita punya pelanggan, pasti yang namanya ekspektasi itu kan ada terus. Ini bagaimana juga ya menjaga supaya endurance ya. Kan project ini terus continue gitu ya. Terus tim kita juga kan ada yang rotasi, yang berubah gitu ya, dan tim CKB juga mengalami hal yang sama. Kalau di Trakindo itu gimana caranya untuk menjaga supaya semangatnya itu tetap sama gitu? Kalau di Papua apa ada acara khusus atau gimana? Iya Bu, itu khusus Bu acaranya. Susah jaganya Bu. Gue jadi penasaran, ini kayaknya rahasia dalam. Jadi benar Bu, jadi yang challenge itu kan menjaga itu supaya bisa konsisten. Yang bikin juara itu kan karena Konsistennya, betul. Yaitu yang susah. Nah sementara organisasi kita ada yang pensiun, ada yang pindah, ada orang baru. Nah biasanya itu faktanya dia turun dulu nih, drop dulu nih performanya karena kita penyesuaian lagi nih. Oh, ada masa transisi, ada masa Ya, transisi. tapi kan baik Trakindo, baik CKB, ini kan udah pengalaman Bung Ted, jadi dia cepat baliknya. Transisinya sebentar lah ya, Sebentar nggak saja, lama. ya itu hal wajar lah, namanya adaptasi atau ada sesuatu yang baru. Nah, peran paling pentingnya sih bagaimana dari top down bahkan di level frontline itu memastikan bahwa apa-apa yang sudah baik itu bisa Terus. mereka pahami, kemudian mentoringnya jalan, coachingnya jalan, sekaligus dimonitor. Jadi bisnis proses yang kuat, koordinasi, komunikasi yang kuat, itu juga membantu dalam proses kita mempertahankan ya sustainability ya. Iya betul Bu. Jadi apapun yang kita lakukan kan tujuannya sekarang kan gimana supaya customer itu ya merasa diapresiasi, appreciated ya, secure gitu. Ya nyaman ya, nyaman ya. Jadi mereka bisa tidur tenang ya. Betul. Jadi kalau misalnya ada CKB waktu dan ada Trakindo apalagi di sana. Betul. Misalnya waktu zaman Bapak kita udah bagus nih. Nih sekarang nih datang Pak Ivan kok jadi nggak kacau gitu. Oh, Pak kita Ivan yang mana jaga itu? Yang mana dia? Jangan itu ya. Yang mana itu orangnya? Jadi memang harus menjaga itu. Jadi setiap Standar gitu ya. Jadi setiap tim kita itu kalau dia memang sudah ada barnya tertentu mau nggak mau karena every time is improvement ya. Betul. Kita kadang yang ngalamin, wah menurut kita ini udah habis-habisan nih kerja. Tapi in fact itu Selalu customer ada hal akan baru. lebih berharap lebih baik lagi gitu ya. Atau yang paling ngerinya lagi Bu, ada komputer yang lebih lincah lagi gitu ya. Oh iya benar. Nah ini kan persaingan di depan mata ya, dan ini akan menjaga kita semua sebagai satu grup, satu tim. Di situ sih yang saya lihat kalau kolaborasi dengan CKB, udahlah nggak usah lihat bendera, lihat kita satu tim, mana yang bisa. Oh Bapak berapa? MU Liverpool? Kebetulan Bendera Dortmund deh. Bu. Oh Dortmund, udah ngomongnya bendera men. Bendera soalnya ngomongnya. Nah, Itu sih Bu. Oke, dengan luasnya cakupan area yang harus dilayani ya Pak Kris ya, itu nggak mungkin dong kita semuanya prosesnya manual gitu ya. Itu hal-hal apa yang hal apa yang waktu itu akhirnya dipakai sebagai media gitu ya? Karena nggak mungkin lah ya luasan sebesar ini 24 jam kalau kita hanya WA atau telepon kan nggak mungkin gitu ya Pak Kris ya. Ya, makasih Bu. Jadi untuk melakukan supaya ini kontinuitasnya tetap berlanjut dari generasi ke generasi nanti Bu ya, harapan Ya, kita ya. dan lebih Jadi baik lagi. pertama kita buat change manajemennya adalah kepada pendekatan kepada semua manajemen sama operation. Nah, untuk menjalankan ini kita buatkan yang namanya JIT Scrum. JIT Scrum itu artinya ada 5 poin yang kita terapkan di sini. Pertama adalah menstandarisasikan proses. Jadi semua proses antara Trakindo sama CKB sama. Terus targetnya juga kita harus samakan.
Ya. antara Trakindo sama CKB. Jangan sampai nanti CKB bilang A, besok B, ke customer jadi berubah. Betul, Semuanya betul. jadi berantakan jadinya gitu. Nah, yang ketiga kita bikin dashboardnya, visibility. Oh, teknologinya di situ. Teknologinya di sinilah masuk digital tadi itu, Bu. Oh, digitalisasinya kita diinjek juga di project Ya, ini. Jadi artinya kita buat dashboardnya. Jangan ada versinya CKB, jangan ada versinya Trakindo. Jadi Kalau visibility ya Pak ya? dulu, visibility satu. Jadi bukan hanya one team one goal, one tools juga untuk support dashboardnya gitu, Bu. Nah, setelah itu barulah kita bikin racinya. Setiap orang harus tahu posisinya di mana untuk tanggung jawabnya. Baru terakhir governance meeting. Jadi 5 konsep inilah yang kita terapkan secara terus-menerus kepada tim operation baik di Trakindo sama di CKB. Jadi kalau ada meeting, ada ini dashboard ini dibuatkan gitu. Jadi konsep digitalisasi inilah yang akan mengkontrol semuanya operation yang ada di CKB. Kalau dulu kita bilang, Bu, dengan banyak dashboard itu banyak dusta, Bu. Kalau sekarang tidak ada dusta. Jadi jangan ada dusta di antara kita jadi gitu. Betul. Nah, seperti itu lah. Kalau gitu. di grup ini Ted, Ya. salah satu hal itu kejujuran. Wah, itu Jadi kita nggak ada berdusta. penting itu, Bu. Termasuk sampai kapan kita harus delivery Ted. Nah, maksudnya? Jadi kalau misalnya kita janji besok, Besok? besok udah harus tiba. Wah, komitmen. Dengan project cepat pasti ini 24/7, besok jam 5 sore, jam 4 kita udah harus siap. Luar biasa. Gitu. Jadi memang yang mau diberikan adalah yang terbaik. Yes, betul ya. Terbaik. Jadi Karena- artinya komitmen cepat pasti untuk mewujudkan ini supaya bisa dirasakan sama customer, maka artinya semua orang harus memberikan kontribusi dan komitmen. Sehingga apa yang disampaikan ke customer itu bisa terpenuhi ekspektasi yang diharapkan sama customer. Karena apa? Karena mereka harus mensecure bisnisnya mereka. Dan kita sebagai peran di sini dalam mensupport customer, Trakindo sama CKB harus berkolaborasi gitu, Pak. Ya. Jadi promise harus diwujudkan. Jangan promise is promise. Promise harus diwujudkan dengan komitmen gitu. Kira-kira itulah arwah roh dari komitmen cepat pasti itu, Pak. Wow, luar biasa. Tepuk tangan dong. Jadi salah satu hal yang penting adalah kita juga sangat mendengarkan kebutuhan pelanggan ya. Kalau Trakindo mendengarkan kebutuhan pelanggannya, kalau kami mendengarkan kebutuhan dari Trakindo. Trakindo. Itu tugasnya CKB gitu. Sinergitas tadi. Sinergi tadi. Jadi apa tadi sinergi tanpa Sinergi tanpa batas. Jadi kalau misalnya itu terlewatkan, nah bapak-bapak inilah yang di ujung tombak ini dimarahi sama customer gitu, Pak. Ya silakan Bapak, mungkin ada. disayang kan kayaknya kita nggak ada yang dimarahin ya maka kita disayang orang dicari. Iya, disayang. Silakan Ya, Mami. tadi Pak Kris udah banyak ngebahas tentang ilmu-ilmunya ya Bu ya. Kalau kita di operation tuh Ilmu bagaimana hitam. bagaimana kita nembak aja. Jadi apa namanya? Karena kita berhadapan dengan banyak orang ya, betulnya banyak tim yang variasinya juga besar Bu ya. Betul. Dari yang Eksekusi ya. warehouseman Warehouseman. sampai karena untuk mendapatkan ini semua nggak mungkin hanya saya sendiri yang kerja. Ada tim warehouseman, ada counterman, Bahkan dengan dan sales ya. dengan sales ya karena Betul. kita juga ini jadi bagaimana kita menyamakan frekuensi itu yang penting. Oleh karena itu di tempat saya di Kalimantan saya masih menganut yang sederhana aja Pak Teddy, Yaitu Kak Teddy. Kak Teddy. Jadi manajemen batch reward. Kadang-kadang itu MBC, bagus, MBC. MBC. Oke. Ya, jadi seperti saya bilang tadi bagaimana kita menyamakan pemahaman ke semua tim dengan bahasa yang mereka pahami. Kemudian dari sana kita sudah punya target yang kita sepakatin yang tentu Pak Kris sudah bikinkan. Itu semua orang harus paham. Nanti teknisnya bagaimana mendapatkan itu mereka sudah hebat. Dan itu memang kita setiap hari ibaratnya kalau mereka bangun pagi, langsung ingatnya Cepat pasti. cepat pasti. Nah, jadi itu yang memang salah satu hal yang di operation yang harus kita lakukan. Tapi saya Itu sih, suka Pak. loh itu cepat pasti itu soalnya simple ya. Cepat dan pasti gitu. Jadi maksudnya dari dua kata itu aja sebenarnya maknanya sudah dalam. Walaupun katanya tuh kayaknya sederhana dan singkat gitu. Jadi kalau ketemu Bapak saya pasti cepat dan pasti kalau buat kamu. Karena itu membuat secure di customer juga Bu. Betul, Karena mereka punya target production, kita janji seperti apa dan kita bisa memenuhi seperti rencana yang mereka bikin. Itu sih yang ini secure buat mereka. Komitmen tadi berarti ya Pak ya? Betul Pak tadi. Luar biasa. Guys, tepuk tangan lagi dong. Nah,
kedepannya ya saya perlu juga input nih, apa sih ekspektasi kedepannya dari bapak-bapak semua gitu ya, dan apa yang bisa kita lakukan bersama-sama lebih baik lagi, yang mungkin kita juga harus bersiap-siap nih dari CKB gitu ya. Mungkin dari Pak Ivan atau Pak Najib. Pak, silakan Pak. Pak Najib dari tadi soalnya dia kayaknya lagi memikirkan aku harus menyampaikan, harus memberikan wejangan apa. Harus, betul. Kalau dari saya ya, lebih kita lanjutkan kolaborasinya lebih baik lagi. Sinerginya kita lanjutkan. Agresif ngejar peluang lah ya. Oh, iya. Agresif ngejar peluang harus dong ya. Iya. Tapi tetap humble ketika kita mendapatkan pencapaian. Oh, Jadi ya be aggressive but stay humble lah. Do you understand humble? What is humble? Yes. Of course. Yes. Are you agree? Haus Bu, minum dulu ya. Humble itu sama kayak hungry. Dia biar kita lupa, nggak usah kita tanya lagi nih ya. Pinter aja ngelesnya. Tapi itu, jadi tujuannya kan satu ya, kita deliver yang terbaik buat customer kita. Jadi berjuang bersama lah, Trakindo dan CKB. Luar biasa. Terharu loh. Terharu. Ya, jadi pengen nyapu nih Bu. Nah, hubungan kami ini memang sangat erat sama bapak-bapak ini. Satu kalong, 247. Bagaimana kita bisa melupakan mereka? Nggak bisa. Nggak bisa, Bu. Teleponnya selalu on. Harus siap. Iya. Harus ready. Ada itu masa hari libur ya. Saya berpikir, wah, pagi-pagi saya ditelepon, saya terharu sekali, kayaknya perhatian. Enggak tahu, cuma bilang, Bu, kayaknya truknya belum nyampe. Ngajak sarapan gitu ya. Iya, saya udah siap-siap. Wah, ini perhatiannya sangat dalam. Luar biasa, ternyata, dia Bu. perhatian ke truk daripada ke saya. Tapi memang kita juga menyadari ya, customer is, benar juga kalau dibilang they are the king gitu ya, because kita ada karena ada customer kita gitu. Jadi memberikan terbaik adalah hal yang penting, dan kami dari CKB juga belajar banyak sekali gitu ya, dari leadership para bapak-bapak, dari semua yang terlibat gitu, dan juga kami jadi memahami lebih banyak gitu ya end customer-nya dari customer utama kita yang Trakindo ini gitu. Nah, satu lagi gitu ya, kalau kita bicara 2 tahun lagi aja, kira-kira apa sih yang harus benar-benar kita fokuskan bersama-sama untuk meningkatkan pelayanan ini gitu? Ya, baik Bu Eti, saya coba sampaikan strategi untuk 2 tahun ke depan gitu Bu ya. Nah, jadi kalau kita lihat di sini adalah dengan tadi ada 24 hours, komitmen cepat pasti, dan kemudian dengan dengan JIT untuk mendeliver barang di dalam 24 jam itu Bu. Ya, ini ujung-ujungnya semuanya adalah mensupport yang namanya advancing you forward dari customer kita. Nah, jadi artinya advancing you forward. Advancing you forward. Ya, jadi artinya customer yang kita support ini harapan kita bertumbuh dan berkembang. Gitu ya. Dan kemudian mereka loyal terhadap Trakindo dengan servisnya kita gitu. Nah, untuk 2 tahun ke depan ini kita mengharapkan sih kolaborasinya tetap kita jaga. Itu yang sudah ada ini, itu yang kita pertahankan. Tadi digitalisasi sudah. Ya, digitalisasi juga penting ya Pak ya. Kemudian satu yang perlu kita pertahankan adalah governance meetingnya Bu. Jadi kita harus ketemu nih terus komunikasinya maksudnya Pak Kris ya. Ya betul. Artinya jangan sampai kita sudah mencapai kepuasan terhadap pelanggan kita dapatkan, kita lupa untuk memaintainnya. Jadi pertemuan-pertemuan itu penting itu Bu. Jadi pertemuan reguler, mungkin di cabang-cabang kan ada governance meeting setiap bulan kan, kita juga ada gitu Bu. Yeah. Jadi artinya kita sama-sama untuk melakukan governance. Nah, harapan kita ke depannya adalah sinerginya harus kita pertahankan Bu. Yang sudah ada kita kembangkan. Terus kemudian teamworknya. Jadi kalau dulu kita CKB gitu ya. Tapi kalau udah ketemu, lu CKB, gua Trakindo sama-sama mensupport customer. One goal ya. One goal. One Nah, team, one goal. One team, one goal itu. Jadi itu teamworknya harus ada. Terus kolaborasinya dan kemudian komunikasinya. Nah, satu lagi yang mau kita minta Bu dari CKB, pertahankan warriornya Bu. Itu, Bu. Jadi dengan ada warrior, kita strategi dapat untuk kedepannya gitu. Iya, kita juga rebranding nih Pak Kris, Warrior tahun ini akan lebih cakep lagi gitu. Bukan saya, warriornya. Cakep juga, Ibu juga. Alhamdulillah. Terima kasih loh. Kakak juga. Besok diterima loh. Makasih banyak Ibu. Traktir. Boleh, bisa diatur Pak. Lo masih pada butuh juga di traktir. Saya jadi trigger Pak Teddy. Gimana? Nah, kan itu tadi Advancing Forward itu customernya kan yang kita berkembang. Ya. Karena kita harus tahu yang membayar kita siapa semua. Betul. Nah, itu dia. Betul Pak, betul. Jadi siapa yang bayar?
Saya? Siapa ya? Saya lupa lagi. Kalau project 24/7 ini dijadikan flagship collaboration, Bapak saat kejadian ada di mana waktu itu? Pertanyaannya gitu, Pak. Salah, Pak. Maksudnya nih, kalau project 24/7 ini dijadikan flagship collaboration antara Trakindo dan CKB, seperti apa harapan dan target jangka panjangnya? Jadi target kita ini sebenarnya sih minimal kita pertahankan yang sudah ada. Nah, dengan 2 tahun ke depan kita harapkan lebih sukses lah ke depannya. Amin ya Allah. Nah, jadi Dia artinya kita akan ada beberapa yang akan menjadi lebih cepat, lebih konsisten gitu ya Pak Kris ya, dan pastinya efisien. efisien ya. Jadi sedikit saya spill aja bahwa kita juga kerjasama dengan forwarder yang ada di luar gitu Bu. Nah, jadi artinya supply chain itu konsepnya dari awal sampai ke Dari luar negeri maksudnya. dari luar Teh. negeri gitu. Dari luar negeri. Nah, jadi artinya kita semua itu adalah satu tim sehingga kolaborasi ini bisa kita dapatkan untuk mensupport customer. Itu paling penting itu. Jadi harapan kita sih untuk kedepannya ini dengan adanya kolaborasi sudah bagus sehingga ini teruslah dipertahankan. Semangat ini disampaikan ke operation, jangan hanya di manajemen aja. Di operation juga harus bertumbuh gitu. Mungkin Kira-kira yang seperti itu. digitalisasi ya Pak ya akan Digitalisasi, jadi hal ya. yang penting ya. Ya sekarang ini kan juga memang kemudahan itu harus semakin terasa ya buat pelanggan ya. Jadi itu juga yang CKB fokuskan supaya nanti apapun pelayanan yang diberikan itu Trakindo seluruh Indonesia juga lebih mudah untuk bisa mengakses, melihat sejauh mana performance-nya CKB dan juga komitmennya itu semuanya kita akan masuk ke era digitalisasi dan itu kita sudah mulai dari berapa tahun terakhir. Tapi dengan adanya 247 itu fundamental prosesnya menjadi lebih kuat dan lebih baik. Jadi ada dukungan juga dari CKB di mana sistem barunya sudah diluncurkan Bu ya. Siap, betul Pak. Kira-kira betul. seperti itulah kira-kira. Gitu. Oke, Bapak-bapak, terima kasih sekali atas kehadirannya hari ini. Nanti setelah ini akan ada acara lagi kita bersama-sama ya. Tadi kan kalau roadshow biasanya bawa penyanyi, nah nanti habis ini kita latihan. Jadi kita siap-siap kalau kemarin 247 nanti kita bikin 248. Nah, biar lebih enhance gitu. Kalau 247 masih kurang buat Pak Kris, kita bikin 248. Lebih sehari Bu ya. Bisa nanti harinya kita sambil berdoa gitu. Betul. Ya. Terakhir mungkin ada pesan dan kesan mungkin di Boleh, boleh. Oke, kira-kira ada pesan atau insight yang bisa disampaikan oleh bapak-bapak yang sudah hadir di sini. Kira-kira apa? Ini bapak-bapak ini saya terima kasih sekali loh. Makasih Pak banyak, Pak, Ivan udah dari datang. Papua, Pak Muhib dari Saya mungkin Kalimantan, ini ya, Mas Fitrio ini, Sumatera. Pak, sebenarnya ada yang satu yang kelupa mungkin Bu Eti, bahwa dalam rangka mendukung sinergitas ini Bu, bahwa di kami dengan tim CKB tidak pernah melupakan yang safety juga. Betul. Karena Safety first. bagaimanapun sebaik apapun programnya, kalau kita nggak sepakat tentang safety itu tentu everything will nothing. Ya. Jadi kita dengan tim CKB yang ada di lapangan, kita sudah sepakat bahwa di kita ada namanya PJO, di CKB juga ada pengawas, ada PJO Pengawas juga. keselamatan. Jadi selalu yang 24/7 itu malam hari, siang hari, dimanapun baik CKB maupun Trakindo komitmennya adalah selalu ada pengawas. Sehingga kita memastikan bahwa semua inisiatif yang kita lakukan, semua regulasi yang dibuat oleh pemerintah atau customer atau corporate kita sendiri itu kita bisa jalankan juga di lapangan. Itu sih yang nggak kalah penting adalah masalah safety. Ya, jadi kalau di CKB dan di Trakindo keamanan dan keselamatan itu penting. Oke. Makanya aku perlu kamu supaya aku selalu aman. Ibu aman. Selamat sih enggak ya, selamat belum tentu, tapi paling enggak aman. Paling enggak preman gak ada yang deket lah. Ted. Ibu aman, saya tertekan. Tapi emang penting ya Bu, safety dan Keamanan dan keselamatan. keselamatan. Keamanan dan keselamatan itu ternyata adalah satu hal yang sangat penting, fundamental. Fundamental. Cakep, Pak. Gimana Pak? Saya. Oke, Makasih Pak. alhamdulillah ya. Oke, masuk Ted. Masuk. Iya, Boleh, iya. Mas Ivan atau Pak Najib, monggo. Hampir sama ya. Yang penting kita sudah punya komitmen yang harus kita jaga. Jadi kita jaga komitmen yang sudah kita sepakati di awal.
kita akan kolaborasi. Jangan biarkan salah satu jatuh. Jangan biarkan salah satu fail. Cita-cita kita Romantis sama. kan? Romantis sekali loh Pak Najib ini. End of goal-nya kita akan deliver sesuatu yang terbaik buat customer. Ya gitu. Jadi mari kita terus berkolaborasi bersama. Gitu ya. Luar biasa Bu. Santai tapi Dalam. dalam banget. Kayak tadi sederhana tapi bermakna. Yes betul. Saya kagum lihat kacamatanya. Oh nanti boleh di ini. Boleh disediakan. Dia banyak stoknya Pak Ivan. Banyak. Saya bawa pulang ya. Ada saya punya banyak stok. Siap. Kalau kita melanjutkan dari Pak Najib, yang perlu kita jaga ke depannya itu kayak orang berpasangan. Waduh, Teddy. gimana itu, Jadi, kalau bersama itu harus sehati sepikiran. Gitu. It takes two to tango. Iya. Jadi memang yang kita perlu jalankan sama ke tim itu bagaimana membangun relation antar timnya. Kalau istilah bilangnya itu heart talk, jadi dari hati ke hati. Sehingga mereka bisa paham. Itu akan lebih mudah sebenarnya karena di banyak kasus kita sampaikan A, di sana nggak bisa menerima seperti yang kita. Tapi kalau dia sudah relate satu sama lainnya akan lebih mudah berkolaborasi, dan itulah sebenarnya keunggulan kita yang di masing-masing site, karena di mana-mana saya berkunjung saya lihat itu orang CKB-nya nempel sama orang Trakindo-nya, kompak Bu di mana-mana. Jadi ya itu tetap pesan itu harus kita sampaikan ke tim, ke customer juga sebenarnya seperti itu. Ya mereka bisa merasakan ya. Iya, mereka bisa merasakan. Sometimes mereka kasih itu problem semua memang, tapi problem biasanya uang semua ya Bu ya. Iya, opportunity. Betul, setuju sekali. Pak. Menangkapnya gitu sama kayak Bung Teddy, kita bully-bully dapat. Oh, pasti dong. Lagi Pak. Makin dibully makin nambah ya. Iya. Jadi ya intinya gitu. Jadi bagaimana supaya relation itu diperkuat terus tetap dijaga. We are not talking only about business. Sometimes waktu kita diskusi dengan santai, relax, banyak hal-hal baru yang mungkin menjadi bisa tambahan. Kemudian yang berikutnya adalah inovasi. Berinovasi ini ya semandek-mandeknya still the pride deh. Dari tempat lain, dari apa, karena banyak ya proses-proses. Ada teman-teman bilang, Pak Ivan di tempat Bapak itu pesawat CKB belum bawa barang-barang ini ya Shopee ya. Ada yang sampai nanya gitu loh atau Zalora. Tapi ya itulah ya ada beberapa orang konsennya karena akses-akses itu masih bakal di banyak daerah di Indonesia. Jadi apapun yang bisa jadi hal yang baru ya, hal yang baru, betul. opportunity baru. Jangan takut untuk berinovasi, jangan takut untuk steal the pride dari apa yang bagus di tempat lain. Luar biasa. Pantun dulu Pak, pantun. Pantun. Punya stoknya kan? Stok banyak ini, stok Punya ini. stoknya kan? Kalau kesempatan ini saya mau ngucapin terima kasih Oh, kami yang harusnya berterima Untuk- kasih. teman-teman di operation komersial terutama ya Bu ya. Saya dari awal ikut project ini tahu bahwa mereka itu nggak boleh sakit, Nggak boleh boleh izin. Oh, memang harus sehat sih Pak. Iya. Dan Dibolehin juga nggak ada yang mau sakit kok Pak. dan tanda kutip nggak boleh mati badannya Bu. Jadi Wow. dari awal Agak project horor ini, ya. Ini kita udah mau penutupan. Itu penutupannya, ceritanya Bu. horor gini. semangatnya Bu semangat. nggak boleh mati. Podcast horor Bu. Jadi luar biasa ya kolaborasi yang terjadi dari awal proyek ini sampai dengan saat ini, dan kedepannya pasti akan ada inovasi-inovasi yang mungkin Yang akan bisa kita bersama lakukan. Tadi dilakukan. udah di-spill sama beliau gitu ya. Pokoknya apa kata Pak Kris gitu ya. Siap support gitu ya. Demi kemajuan Trakindo dan CKB. Luar biasa. Terakhir dari saya, Silakan, Pak. Bu Eti sama Bung Teddy ya, gitu ya. Jadi saya sudah ngikuti CKB ini sejak dari part logistik di tahun 2000 lah dari awal ngikuti CKB ini. Kamu baru lahir kan? Dari awal ya. Jadi kalau kita lihat dari sini bahwa CKB itu seperti sama Trakindo kayak kakak adik gitu. Nah, jadi adiknya ini sudah gede gitu kan. Terus Trakindo juga sudah bisa memaintain dan akhirnya CKB ini sudah bisa berkembang gitu. Nah, jadi pesan kita nih sama CKB bahwa kita sudah sinergi dan berkolaborasi, komunikasi, dan CKB kita harapkan sukses terus Bu ya ke depannya. Tapi jangan lupa tetap diprioritaskan nomor 1
Trakindo. Gitu. Apa sponsor gitu. Nah, jadi kita sudah banyak merubah change management. Jadi kita sama CKB itu udah kayak berteman gitu ya dalam bekerja gitu ya. Jadi satu tim. Terus kemudian dengan adanya kedepannya ini supaya lebih baik lagi. Bagaimana kita meningkatkan inovasi dan efisiensi gitu ya. Efisiensi ujung-ujungnya bagaimana kita mendapatkan cost yang terbaik nanti ujungnya buat customer juga gitu. Kenapa? Karena beliau yang akan karena customer yang akan merasakan dari produk kita ini gitu Bu ya. Betul. Kolaborasinya. Jadi dengan adanya satu tim yang sinergi yang kuat dan kemudian kita tingkatkan lagi inovasinya sehingga suatu saat kita kata orang gini Bu ya. Persaingan di luar sana itu bukan hanya dari quality, price, tapi ada satu logistik. Siapa yang bisa cepat memberikan informasi ke customer, dia supaya customernya lebih tenang, lebih effort dan bisa menjadi pilihan kita menjadi prioritas yang utama di customer gitu. Kira-kira itu harapan kita seperti itulah Bu ke depannya buat CKB supaya kita tetap beriringan seperti kakak adik dalam mensupport operasional dalam pencapaian Trakindo Efficiency Forward ini untuk customer experience kita Bu. Tapi saya nggak pernah dipanggil DET. DET gitu sama Pak Kris saya nggak pernah. Kan adik kakak ya. Saya Kak Kris gitu deh. Pengen banget dipanggil adik Bu ya. Jadi kami juga sangat mengapresiasi atas segala support dan kesabaran gitu ya dari bapak-bapak dan seluruh tim Trakindo Utama. Dalam proyek ini dan dalam perjuangan kita selama ini gitu ya, banyak sekali kami belajar apa yang tadinya kami belum bisa, kami menjadi bisa, apa yang tadinya kami baik menjadi lebih baik lagi gitu. Jadi banyak hal juga kami sebagai organisasi juga melihat opportunity selain juga tantangan untuk menjadi lebih baik. Tapi opportunity juga makin terbuka. Jadi kami siap untuk kedepannya. Nah, itu tadi obrolan kita tentang sinergi tanpa batas Project 24/7 antara Trakindo Utama dan CKB. Melalui proyek ini kita membuktikan bahwa kolaborasi tanpa batas didukung inovasi dan komitmen bersama mampu menghadirkan operasional yang handal, berkelanjutan, serta menjadi simbol nyata dari semangat sinergi tanpa batas yang terus menggerakkan industri dan organisasi ini menjadi lebih baik ke depannya. Terima kasih sekali lagi Bapak-Bapak semua atas kehadiran dan cerita bersamanya hari ini. Kita akan ketemu lagi nanti di cerita yang lain. Nah, itu dia, tepuk tangan dulu dong. Tapi sebelumnya Bu, last but not least, I just want to remind you. Oh my God, you are very international. Yes, of course. Drink. Ya emang aus ini. Dia kalau udah agak mendorong pikirannya langsung haus. Langsung haus ya. Oke, jangan lupa nih buat yang sedang menyaksikan podcast ini untuk mensubscribe. Ya. Like, komennya yang bagus-bagus saja ya. Berikan input cerita yang lainnya. Oh betul, boleh ada masukan mungkin ya nextnya ke depannya. Jangan lupa juga follow juga ya. Follow. Nah itu dia. Share, jangan lupa di-share, bagi-bagiin ke Follow semuanya. CKB ya, bukan follow Teddy. Jangan. CKB aja. CKB aja. For the last kita ILL dulu boleh nih. Oh iya, yang tadi. Ya? Oke, boleh boleh. Pak, silakan. Jadi untuk mengakhiri dari podcast kita ini, semangat ini tetap kita pertahankan ya. Iya. Semangat pagi. Apa kabar? Luar biasa. Trakindo harus bisa. CKB Pasti bisa. one team, One goal. yes. Sampai ketemu lagi di podcast selanjutnya. Persembahan dari CKB. Cerita kita bersama. Terima kasih Pak, terima kasih semuanya Ibu.